Woi, lek. Woi, lek. Lek. Oi. Woi, lek. Balik lagi, lek. Channel aku ini, lek. Channel aku, lek. Udah balik lagi kita, lek. Untuk mengisi kegiatan kalian yang lagi di rumah aja, ya kan? Kalian tonton lah ini sampai habis, karena kali ini aku mau buat video tentang awal mula aku mengenal makeup. Asik. Awal mula aku kenal makeup, terus aku cerita sedikit. Pokoknya aku bercerita di sini, tapi aku nggak cerita aja. Aku di sini sambil maskeran, ya kan? Karena kita kan udah capek nih makeupan, ya kan? Beberapa kali kita makeupan, tapi nggak kita rawat muka kita, ya kan? Walaupun aku belum berduit, aku belum punya duit sendiri, belum bisa perawatan muka sendiri, tapi aku tetap merawat muka aku dengan cara maskeran. Ya. Maskernya yang murah aja, yang bisa di kantong kalian, sesuai di kantong kalian, Nah, aku udah nyiapin ini kayak apa nih namanya, kuas untuk gambar ngecat. Enggak, ini kuas untuk masker. Terus aku siapin wadahnya, mangkok kecil sama masker spirulina. Aku siapin 2 sama air minum. Ini saya minum dulu kita. Ya. Sini aku udah cuci muka aku. Jadi aku lap dulu yang basah. Terus aku racik dulu lah apa aku ini. Aku pakai 1 masker spirulina. 1 boleh, 2 boleh, tergantung kalian mau pakai berapa, ya kan? Aku kasih air secukupnya, banyak kali jangan sih. Walah bangke. Semana udah kayak hantu pakku butuh hijau. Kalau ribut kali kalian rasa, maaf lah ya, rumah aku depan jalan besar jadi banyak kali yang lewat ya. Walaupun ini masa-masa corona, ya kan, udah disuruh di rumah ya, masih yang mandang keluar. Malah banyak yang mencari nafkah untuk anak-anaknya, keluarganya, dan dirinya sendiri. Jadi kita harus tetap berdoa untuk orang itu, ya kan, supaya dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ada amin? Amin. Oke, kayaknya ini udah. Jadi kalian semuanya yang menonton video ini, marilah kita memulai cerita dimulai. Tolong jangan sangkok sama muka aku, cantik kan. Oke, jadi ini maskernya kalian diamin selama, aku sih biasanya sampai dia kering, sampai dia kayak, kalau spirulina itu ya kan buat kayak muka lebih kencang gitu kan, jadi sampai dia keras gitu baru aku cuci maskernya. Jadi sebelum aku ceritain awal kenal makeup itu gimana, aku ceritain dulu gimana aku
aku itu orangnya gimana, dari aku, maksudnya dari SD ya, dari aku kecil sampai aku sekarang. Nah dulu dari aku kecil, aku itu selalu digonjes. Kalau dulu itu namanya gonjes. Kalau kalian ke salon yang di Medan ini lah ya kan, kalian ke tukang salon terus bilang bu potong dulu, gonjes kan, atau itu orang ibu-ibu itu gonjes itu pangkas pendek. Jadi dari dulu itu aku selalu berpenampilan seperti laki-laki, kayak laki-laki lah aku kan, seperti laki-laki, kayak laki-laki. Jadi setiap rambut panjang aja sedikit, panjang ini lah mungkin, langsung itu pangkas sama bapak ya kan, pangkas pendek. Sampai kalau sekarang aku lihat itu foto rapot waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6, gak ada fotoku panjang rambut lah, semua pendek rambut, udah gendut hitam coklat lah. Jadi sampai sekarang pun mau aku suntik aku nggak akan mempan, karena memang aku dari lahir udah kayak gini warna kulit aku ya kan. Jadi udah kayak gitu aku pendek rambut, pokoknya kayak laki-laki lah. Terus penampilan aku dari dulu sampai kelas 6 selalu seperti itu. Jadi ke kelas 6 SD aku naik kelas 1 SMP. Di 1 SMP aku mulai manjangin rambutku, aku panjangin. Nah sebenarnya dari dulu rambutku itu kembang bergelombang gitu. Ini karena aku kemarin syuting makanya lurus. Ini kan udah mulai muncul nih kan, kibu-kibu ya, tapi nggak kibu lagi. Masuk SMP aku mulai manjangin rambutku, terus mulai berlagak seperti perempuan, tapi tetap nggak bisa. Rambut tetap panjang tapi gaya tetap laki-laki. Udah pokoknya laki-laki kan lah, gaya nggak suka yang pakai rok. Bahkan kalian tahu kalau aku gereja dari dulu itu aku nggak pernah pakai gaun. Aku risih kali pakai gaunku bisa dihitung lah. Pokoknya pas Natalan aku dibelikan gaun, itu pun cuma sekali pakai. Aku itu risih kali pakai gaun. Aku lebih suka itu ke gereja pakai celana jeans, pakai kemeja, suka kali kayak gitu. Bukan soal kayak mana ya, aku nyaman gitu sama pakaian aku yang kayak gitu. Masuk SMA sama seperti SMP tadi, rambut tetap panjang, tapi kalau kadang aku pangkas juga. Kalau lagi aku kesel, aku kayak capek gitu sama rambutku yang panjang, aku pangkas. Nah SMA aku rebonding kelas 2. Nah di situ aku rebonding, smoothing. Di situ aku smoothing, terus rambutku panjang. Jadi aku kayak seneng gitu punya rambut panjang, apalagi lurus kan. Tapi gayaku tetap kayak laki-laki. Sampai di SMA itu, dari aku kelas 1 SMA, aku dipanggil sama kawan-kawan aku itu abang Jen. Kawan-kawan SMA aku yang nonton pasti tahu panggilan aku itu abang. Udah ada manggil abang, ada satu lagi juga kawan aku sering manggil aku papi, terus ada yang sering manggil aku aneh. Jadi aneh itu bahasa India yang artinya itu abang, aneh gitu. Dan aku sering dipanggil aneh, abang, papi. Bahkan guruku sendiri, sampai guruku itu pun manggil aku abang. Sampai dia masuk ke kelas itu, dia kalau dia nggak absen, dia nggak panggil aku Jen Six Country, dia nggak pernah gitu. Dia selalu manggil Bang Jen. Sampai aku kuliah ya kan, masih sama seperti abang-abang. Di semester pertama aku masih kayak abang-abang, pakai kacamata. Terus keseringan aku ikat rambutku, nggak jarang aku gerbang. Terus sama seperti SMA, aku tetap seperti abang-abang. Semester pertama, kedua itu seperti abang-abang, jalan kayak abang-abang, nggak bisa pakai high heels. Baru-baru ini aku bisa pakai high heels. Kalau dari dulu aku nggak pintar pakai high heels. Itu pun high heelsnya palingan 5 cm. Di atas 5 cm aku tidak bisa pakai high heels. Jalan masih tetap kayak abang-abang. Sampai sekarang aku buat vlog ini pun, pertama-tama aku buat vlog itu ada yang bilang, aku buat tutorial makeup, aku yang bilang kayak gini, video makeup pun tapi kayaknya masih kayak abang-abang ya kan. Memang jadi
sebenarnya sampai sekarang pun aku masih kadang-kadang juga sih kalau buat video aja gitu, video makeup. Tapi kalau misalkan ke kampus aku lebih nyaman nggak pakai makeup. Udah gitu aku ikat rambutku kadang juga di gerbang, ya udah lebih nyaman pakai celana, sepatu kets sama ransel. Kalau aku udah pakai rok ke sekolah, ke kampus, udahlah ada aja yang hina. Ih Gen 6 pakai rok, ih Gen 6 betisnya besar kali, ih Gen 6 semua bilang orang itu ya kan. Jadi aku nggak pede sebenarnya pakai rok. Tapi kalau ke gereja sekarang aku udah mulai biasakan diri untuk pakai gaun. Udah habis itu, nah awal aku kenal makeup itu di kuliah semester 3 kalau nggak salah ya, kalau nggak semester 3 semester 4 kayaknya semester 3 sih, pergantian ke semester 3 ke semester 4. Nah di situ aku dipilih mendadak jadi sebelumnya aku belum ada kenal makeup, aku nggak punya makeup, lipstick aja nggak punya, aku cuma punya pelembab bibir apa sih namanya, pokoknya pelembab bibir itu lah dari Maybelline baby lips itu, aku cuma punya itu, sama itu aja. Bedak pun aku nggak punya, coba lah Natalan. Jadi aku dipilih secara tiba-tiba untuk menggantikan MC di Natal jurusanku. MC, apalagi MC Natal itu pasti wah sakti ya kan. Nah situ akulah proses selama aku Natal di jurusan itu, cuman akulah MC cewek yang nge-MC pas Natal itu biasa-biasa sekali. Udah, jadi mau nggak mau ya harus makeup ya kan. Aku nggak pintar makeup, aku nggak kenal makeup. Udah, pigil aku ke salon deket kampusku, bilang, Ci aku mau makeup Natal, aku nge-MC Ci, buat bagus ya Ci. Aku sebenarnya nggak suka makeup Ci. Di situ alisku masih, aku nggak tahu nyukur alis, aku nggak ngerti itu nyukur alisku berantakan. Terus muka aku kan, kulitku kan hitam tuh sama matang kan, gelap lah pokoknya. Jadi aku bilang sih aku mau yang natural aja, aku nggak mau menor. Dan itu kalau bisa jangan belang ya Ci sama leher. Oke lanjut. Jadi aku bilang jangan putihkan lah Ci bedaknya, aku bilang. Dia bilang iya katanya. Terus ya udah di make up ya. Aku biasa aja, nggak ada dia papai rambut aku bilang di apa sih, di blow aja aku bilang. Pokoknya aku biasa kali. Dah pas waktu Natal itu, padahal aku MC-nya ya kan. Sampai orang pada ngomong, kalau nggak salah aku sempat dengar kayak gini dari orang setelah acara selesai, ada yang bilang gini, ih MC-nya biasa kali ya. Ya mau gimana dibuat ya, aku memang nggak ada masalah penampilan dulu, aku nggak apa kali sampai sekarang. Kalau masalah penampilan aku masih biasa aja. Cuman sekarang aku tahu gitu, aku tahu kayak mana makeup, aku bisa makeup sendiri, aku bisa makeupin mama aku bisa makeupin keluargaku kalau mereka ada pesta. Jadi sekarang itu kalau mereka pesta apapun, kecuali pesta yang memang betul-betul nikahan kakak sepupu aku misalkan ya, makeupin mama aku itu aku nggak, lebih baik dia nggak usah pergi ke salon lah, sia-sia gitu. Karena aku udah belajar dari pengalamanku kan, aku pas ke salon itu nggak memuaskan. Padahal aku udah bilang jangan kayak gini ya Ci, jangan kayak gini ya Ci. Tapi setelah aku sampai di gereja, gila aku sebenarnya sedih kali gitu loh dengan keadaan muka aku belang coy. Dari sini belang, sini ke sini belang. Udah padahal baju aku kayak terbuka, lehernya agak lebar gitu, belang, apanya belang. Pokoknya itu kalau ditaruh tanganku ke sini gitu, putih kali gitu loh. Aduh, aku sempet dari situ aku nekatin diri aku gini, oke Jen, aku nggak mau lagi ke salon. Mulai dari sekarang aku harus belajar makeup. Aku nggak mau lagi ke salon. Ke salon itu buang-buang duit, dan kalian tahu itu mahal kali loh. Oke, kalau pada saat itu harga makeupnya hanya makeup dan ngeblow rambut itu mahal kali dibuatnya. Gue sebut lah harganya, pokoknya mahal. Dan
hasilnya nggak memuaskan. Udah, jadi aku kesel gitu sama diri aku sendiri. Aku harus belajar makeup, aku nggak boleh ke salon lagi gitu. Aku kecewa kali lah gitu, minum dulu kelek harus coba. Lanjut. Jadi aku belajar makeup, itu pun aku belajar makeup aku lihat tutorial dari YouTube. Jadi aku pertama-tama beli bedak dulu, aku sisihin uangku, aku beli bedak, aku beli foundation yang murah-murah aja dulu. Pokoknya aku belajar, aku ikutin, aku cari nih ya, aku search yang ada di YouTube tutorial makeup pemula yang murah. Aku cari yang murah, aku cari yang sesuai kantong aku, karena aku kan masih di bawah naungan orang tua aku gitu. Jadi aku masih uang juga dari orang tua, aku juga nggak mau uang makeup aku kayak enggak lah, gila ya kan. Jadi aku sisihkan uang bulananku untuk beli makeup gitu. Natal selanjutnya aku makeup sendiri, aku senang kali gitu. Aku bisa ya makeup sendiri ke Natal selanjutnya. Sampai ada kan aku bilang, cantik makeupmu Jen, makeup di mana? Aku makeup sendiri loh, aku bilang. Saya bilang, wah gila keren, alismu cantik Jen. Sampai banyak kan, karena aku sampai sekarang itu Jen bikin alisku. Padahal kalau yang tengok alisku gak bagus-bagus sekali ya kan. Terus sekarang aku udah bisa nyukur alis sendiri gitu. Sekarang aku juga masih belajar, aku juga masih nonton tutorial gitu, tutorial buat alis. Apapun itu pasti sampai sekarang aku belajar, sampai apapun itu namanya hidup ya kan, hidup itu pasti belajar apapun itu, tahu permakeupan, sampai akhirnya aku bisa buat channel YouTube yang bisa buat tutorial makeup gitu ya. Aku tetap melatih ilmu permakeupanku lah. Aku pengen jadi makeup artist, aku pengen makeupin orang, setidaknya ada rasa bangga, ada rasa puas di saat anda sekalian membuat orang lain itu cantik dari hasil tanganmu gitu. Ada kepuasan sendiri gitu. Selain membuat diri kita cantik, kita bisa buat orang lain juga cantik gitu, karena hasil tangan kita gitu kan, keren ya. Itu aja kali ya. Aku mau nyuci maskerku. Oke, tunggu dulu. Ya, aku sudah siap melap, membersihkan muka aku. Jadi kayak gini lah hasilnya. Jadi masker yang aku pakai itu belum tentu cocok di muka kalian. Tapi ada yang nggak cocok pakai masker spirulina. Tapi aku cocok kok pakai masker spirulina. Cuma aku aja yang kadang males pakainya. Oke, selesai. Jadi aku ngasih satu pesan sama kalian. Hal yang nggak mungkin kalian kerjakan, hal yang nggak mungkin kalian lakukan, suatu saat akan dimungkinkan sama Tuhan. Jadi seperti aku itu dari dulu nggak berpikiran untuk pintar makeup, aku nggak ada pikiran untuk kesana. Tapi Tuhan kasih aku jalan untuk aku bisa kenal makeup dan lain-lainnya. Jadi itu semua jalan Tuhan. Jadi teruslah belajar, teruslah gali kemampuanmu, karena kamu punya kemampuan, kamu punya apapun itu, kamu punya kemampuan. Jadi sekarang kamunya mau menggali lagi, atau ya stuck gitu aja, kemampuan kamu nggak berkembang gitu. Jadi kalian yang mau nanya-nanya soal ini kalian ketik di kolom komentar. Terus jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan kalian share ke kawan-kawan kalian yang mungkin dia punya pengalaman yang sama kayak aku, jantan, ada yang bilang jantan, ada yang bilang kayak abang-abang. Tapi nggak salah kalian mencoba untuk berpenampilan yang lebih rapi, yang lebih menarik gitu. Jadi kayaknya itu aja video kali ini. Thank you, semoga kalian suka. Dadah. Aku udah lapar, makan dulu lah. Dan aku masak sendiri loh tadi. Atau kalian mau aku buat vlog makanan, boleh. Kalian komen juga ya,